Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Gimana kabar ibu-ibu? Sehat? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Ya, bahagia? Bahagia ya. Emang kita ini harus punya pikiran aku bahagia. Bu, hidup itu orientasinya aku ingin bahagia. Nah, bahagia itu bukan berarti tidak ada masalah. Buktinya ibu bapak, doa yang paling sering dipanjatkan apa? Jangan wallahu a'lam dong jawabnya. Wallahu a'lam. Jadi kita ini suka berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri kami bahagia. Beri kami bahagia dunia, bahagia akhirat, jauhkan kami dari azab. Ibu bapak, bagaimana agar kita bisa menjaga Ramadan hingga akhir hayat? Saya sampaikan bahwa akhir hayat seseorang itu 4 kemungkinan. Ada su'ul bidayah wa su'ul khotimah. Awal hidupnya buruk, akhir hayatnya buruk. Itulah syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Semoga kita semua dilindungi, jangan sampai begitu. Terutama anak cucu kita. Yang kedua, husnul bidayah wa su'ul khotimah. Awal hidupnya soleh, istiqomah dalam kebaikan. Tapi entah kenapa, justru setelah dia menua, akhirnya dia jauh dari agama, su'ul khotimah, ujungnya yang buruk. Jadi orang kalau bicara tentang akhir hayat itu memang macam-macam. Yang ketiga, orang yang su'ul bidayah, awal hidupnya buruk, tapi alhamdulillah berhijrahlah dia, kemudian berubah pelan-pelan dan akhirnya dia berpulang dalam keadaan husnul khotimah. Nah, yang paling hebat adalah orang yang husnul bidayah wa husnul, awal hidupnya soleh, tengah-tengahnya soleh, dia bisa menjaga keistiqomahan kesolehan itu sampai akhirnya Allah memanggilnya. Nah, kalau bicara tentang akhir hayat, itulah 4 kualitas manusia. Tentu saudara-saudaraku sekalian, kita berharap bagaimana agar Ramadan itu bisa terjaga sampai akhir hayat. Maka kita pertama harus punya muraqabah. Suatu kondisi di mana kita merasa ditatap, dilihat, diawasi oleh Allah. Yang kedua punya khauf. Khauf itu apa? Rasa takut yang menyebabkan kita bisa meninggalkan dosa. Itu khauf, ya. Nah, tapi harus diwaspadai ada juga khauf yang lain, yaitu khauf yang datang dari setan, yaitu rasa takut yang menyebabkan kita ini justru tidak beramal soleh. Itu takut juga. Dan ada takut yang boleh, ya, seperti takut cecunguk, takut kumis, ya, takut apa? Takut istri. Nah, ada yang bilang takut istri, itu takut yang manusiawi, ya. Nah, jadi ibu bapak, mari kita berjuang agar punya khauf, yaitu rasa takut yang menyebabkan dengan takut itu kita bisa meninggalkan dosa. Dan yang ketiga apa? Roja itu apa? Apa? Optimis dengan rahmat. Apa rahmat? Cinta Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Saya sampaikan pada ibu bapak bahwa sebenarnya amal soleh yang kita lakukan itu tidak bisa memasukkan ke surga, Pak. Jadi jangan pernah Anda berpikir sedahsyat-dahsyatnya kita melakukan amal soleh, Pak. Kata Nabi, itu untuk bayar nikmatnya mata aja udah gak cukup.
Jadi andaikan kita dari bangun sampai tidur lagi teh ibadah. Nah eta teh untuk bayar nikmatnya mata udah nggak cukup. Bagaimana dengan nikmatnya jantung, ginjal, dah tekor. Sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Wala ana, amal saya pun tidak bisa memasukkan ke surga. Sahabat bertanya, kalau begitu kita masuk surga dengan apa? Illa ayataghamadani Allahu bi rahmatihi. Yang menyebabkan kamu masuk surga itu karena kamu dapat rahmat Allah. Nah, roja itu suatu upaya dari kita untuk selalu ingin dapat rahmat Allah. Kita ingin mendapatkan cinta yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Dan semua yang hadir di sini tidak ada yang suci dari kesalahan. Pasti pernah berbuat salah. Makanya kita yarjuna rahmatullah, kita berharap rahmat Allah, kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang masuk surga itu yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni kesalahanmu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan kamu ke dalam surga. Jadi seseorang itu dimasukkan ke dalam surga setelah dia mendapatkan ampunan Allah. Dan ampunan Allah itulah yang disebut dengan rahmat. Itu namanya roja. Yang keempat, belum ya? Yang keempat adalah syauq. Syauq, S-Y-A-U-Q, syauq. Syauq, sya, waw, qaf, syauqun. Syauq itu artinya rindu yang sangat mendalam kepada Allah. Jadi rindu yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syauq. Jadi kita ini kalau kita ingin menjaga Ramadan sampai akhir hayat harus ada kerinduan kepada kebaikan. Hari Ibu Bapak suka rindu enggak datang ke MPI gitu? Mudah-mudahan itu syauq. Ya, karena MPI nate ngaji atau balanja? Oh ngaji, dua-duanya ya kan gitu. Saya mah yang gerahad pengen MPI tahui nah boleh tidak? Boleh, dan itu kan halal ya. Nah, jadi Bu, biasakan kita ini kalau kita ingin menjaga spirit Ramadan sampai akhir hayat, kita selalu ada kerinduan pada kebaikan. Ada kerinduan. Duh saya mah kangen pengen ya MPI gitu, Majelis Percikan Iman. Aduh aku teh kangen pengen cepet-cepet sholat duhur. Ada nggak nusok? Aduh ini teh kakara jam 10 pengen. Nah yang pasti sekarang mah kangen maghrib. Nah, ke Ramadan mah satu-satunya waktu sholat yang dirindukan maghrib. Ya kan? Nah kalau bukan Ramadan mah geus asar deui. Ya Allah udah duhur lagi. Hari lagi Ramadan, alhamdulillah lohor, asar, ya kan gitu. Nah Bu, jadi rindunya itu karena ibadahnya, ya. Nah kita ini semua harus mengasah diri, melatih diri untuk rindu dalam kebaikan, rindu dalam ibadah, rindu sholat, rindu baca Quran, rindu silaturahmi, ya. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar rumah dia merindukan saudaranya, tidak ada yang menyebabkan dia keluar rumah kecuali ingin silaturahmi dengan saudaranya, maka selama di perjalanan sampai pulang berada dalam taman-taman surga. Jadi apalagi kalau itu silaturahmi ke orang tua, Pak. Selama kita masih punya waktu, nyisihkan udah kangen ka emak di tengah kesibukan dipaksakan. Iya mah ka orang tua teh. Dari kamu berapa kali ke Cimahi? Kan Anda rumahnya di Cibiru. Cibiru, orang tua Anda di Cimahi. Dari kamu suka ketemu sama orang tua? Ya sadaek nawe orang mah. Ya kadang 3 bulan sekali. Oh my God, kenapa? Cibiru ke Cimahi itu sejauh apa sih? 3 bulan sekali gitu.
Bu, kalau ingin dalam taman-taman surga, selama ada kesempatan, walaupun Anda capek, Anda kerja dari Senin sampai dengan Sabtu, pas Minggu ada waktu, silaturahmi dengan orang tua. Ada kerinduan, nah itu rindu yang mendatangkan cinta Allah nanti. Jadi kita harus punya syauk. Apa syauk itu? Rindu kepada Allah tuh maksudnya rindu kepada kebaikan. Ya, rindu kepada kebaikan. Buka surat Al-Anfal, ya, surat ke-8. Surat ke-8 Ustadz Ihsan ayat 2 sampai 4. Baik Bapak Ibu sekalian, nampaknya sudah siap ya semuanya. Kita akan awali dengan isti'adzah Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Sadaqallahul azim. Ibu bapak, coba kita lihat ayat ini. Ini gambaran tentang syauk, rindu. Innamal mu'minun, hanyalah orang beriman tuh idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah bergetar hatinya, itu maksudnya ada kerinduan. Kalau dengar azan tuh ada kerinduan ingin memenuhi panggilan azan. Kalau ada yang memberitahu, teteh engke ada pengaosan, ada pengajian, tergerak hatinya. Yang disebut dengan wajilat qulubuhum, hatinya bergetar itu bukan begitu disebut nama Allah langsung bukan, kan begitu ya. Paham cana iman saya kuat enggak? Kenapa? Kan di Quran bila disebut nama Allah bergetar, saya mah teu bergetar, Pak. Ya saya bilang bergetar di situ maksudnya ada sebuah kerinduan ya gitu. Ibu pacaran teh nggak boleh ya Pak ya. Tapi kan iya mah zaman jahiliyah baheula Bu. Ibu kan bobogohan jeung Ismet. Bobogohan jeung saha? Ismet ya kan gitu. Tah, keur kuliah ya. Ningali motor Ismet aja deg-degan. Ismet. Nah, ini ningali motorna Pak. Ya. Da motorna teh khas gitu ya. 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 Dengar suaranya, repet. AA, si AA itu deg gitu. Itu percaya. Nah, jadi orang tuh kalau lagi jatuh cinta, lihat bendanya aja bikin bergetar. Iya, ya. Gitu. Bikin bergetar. Makanya orang kalau lagi berpacaran, sekali lagi pacaran teh haram, makanya sok dibungkus ku setan teh. Dikasih apa ya? Sesuatu benda aja lah, sebutlah naon lah. Jam tangan aja ya. Mau pakai teh. Makasih Makasih Geuleuh sih tapi begitulah. Dikasih sapu tangan, sapu tangan tuh disun-sun. Nah itu namanya itu ilustrasi orang yang rindu gitu, ya orang yang rindu.
ada seorang ibu cerita sama saya, Pak Am, dosa nggak ya saya teh suka rindu sama anak saya, kadang saya masuk ke kamarnya, ya, duduk lama di situ. Anak saya teh lagi sekolah Pak Am di Jepang, udah 2 tahun belum pulang juga. Ya kami suka komunikasi, tapi ada saatnya Pak Am saya teh kangen sama anak saya teh. Terus saya teh sok asup di kamarnya, duduk di meja belajarnya. Kadang saya tiduran gitu, ngabayangkeun si anak teh keur naon. Ya saya bilang itu mah manusiawi, ekspresi kerinduan. Ya. Ada juga orang yang ditinggal oleh suaminya, ya itu ada barang yang nggak dikasih, dia simpen, yaitu perlengkapan haji. Saat Ihsan ada jemaah haji, suaminya tuh udah meninggal. Saya pas ke sana, ya paham ka dia, cenah ka dia. Dibuka lemari teh, tuh paham, tasnya masih ada. Inilah yang saya tuh kalau kangen, nah kalau lihat itu saya teh asa terobati kangen teh gitu. Nah, berarti dia teh rindu ke suaminya. Saya bisa baca, kayaknya ini suaminya soleh banget gitu. Karena ayah ibu-ibu nu berusaha, gue emang gak mau inget. Senal wae langsung dialungkeun. Nah Bu, maksud saya begini, saya lagi cuma cerita gitu loh. Yang namanya rindu itu kan kadang butuh ekspresi. Tadi semua yang saya contohkan, masuk ke kamarnya, ya kan bukan berarti menuhankan anak. Terus ada misalnya barang milik suami yang bersejarah karena dia pernah barang selama 40 hari berhaji, disimpan jadi kenangan, boleh gak sih? Yang tidak boleh itu jadi jimat. Ya cuma sekedar, oh bahkan gini, saya tuh suka bilang, nih anak-anak sini nih, ya papa kamu tuh berjuang ya, nyekolahin kalian sampai bisa membuat mama bahagia bisa berhaji. Nih, kenang-kenangan papa sama mama waktu berhaji dengan percikan iman. Kan di situ jelas percikan iman kan, dengan percikan iman. Nanti AA kalau ada rezeki umroh dan haji kudu dengan percikan iman. Gitu. Itu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, itu saya lagi cerita apa? Iya. Kerinduan, ya kerinduan. Jadi ekspresi kerinduan tuh macam-macam. Nah kalau kita rindu sama Allah, ya tentu saja kita berzikir, kita berdoa, ya. Nah makanya ayat berikutnya, orang yang rindu kepada Allah tuh wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Jadi bentuk kerinduan kita kepada Allah, kita mendekatkan diri kepadanya, kita menghindari murkanya, kemudian kita semakin semangat mendengar nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab sucinya. Nah itu namanya rindu kepada Allah, teman-teman sekalian. Nah terus apa? Diwujudkan karena rindu kepada Allah, alladzina yuqimunas shalat, istiqomah dalam sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau dia diberi rezeki, dia tidak lupa untuk berbagi, menafkahkan sebagian hartanya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang imannya benar. Lahum darajatun inda rabbihim. Orang seperti itu akan memiliki derajat yang tinggi di sisinya, wa maghfiratun, dan ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia itu apa? Nah, rezeki kan Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan surga, dan Allah memberikan rezeki yang sangat mulia. Berarti ketika kita mendapat kebahagiaan yang Allah berikan, itulah rezeki yang paling besar. Saya seringkali mengatakan pada ibu bapak, jangan Anda berpikir sempit tentang rezeki. Selalu rezeki teh uang lagi, enggak. Kita punya anak nu soleh, itu teh rezeki. Kita punya suami yang soleh, itu rezeki. Dan ibu teh solehahnya, nah suami ibu soleh. Itu kan rezeki kan? Benar teh. Ya, dan ibu teh soleh teh. Nah suami ibu segitu soleh nah. Eta teh rezeki. Bapak, dan bapak teh aturlah
Sholat bulang betong seringkali kosong, seringkali bolong-bolong. Tapi nah istri bapak mah soleha bagus. Nah eta teh rezeki. Ya. Ada nggak anak nate pala linter teh? Aya. Padahal indungna bodoh. Bapakna leuwih bodoh deui. Berarti apa itu? Rezeki. Ya. Jadi mun anak-anak kita pala linter bu. Tapi ibu teh ada tahu bukan biasa aja bodoh, biasa aja. Biasa aja mah atuh rankingnya pertengahan. Iya mah ranking selalu sesuai jumlah murid. Biasa aja mah bodoh atuh hari Anda sok kekeh biasa aja. Nah, ya suami ibu lebih bodoh ti ibu. Diajak ngobrol kita nyambung. Tapi anaknya pala linter, tah eta teh rezeki. Jadi teman-teman jangan mengantikan rezeki itu selalu uang. Sehatnya rezeki. Tah, dari semua rezeki itu yang hebat, rizkun karim. Allah memberikan tadi ampunan, surga, ridho. Nah itu rizki yang sangat besar. Tetapi tidak mungkin rizki itu diberikan kepada kita. Rizkun karim, rizki yang agung, yang besar, yang mulia itu nggak mungkin diberikan kepada kita. Kecuali kita harus punya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud di surat apa? Al-Anfal. Yang kelima al-uns. Al-uns. UNS. Uns. Alif nun sin. Uns. Ya. Uns itu artinya memiliki loyalitas yang tinggi kepada Allah. Loyalitas, kesetiaan. Ya. Memiliki apa? Kesetiaan atau loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat surat ke-6 ayat 162. Supaya lebih mantap kita bacanya dari 161 ya. Dicatat heula kita sok naroskeun deui. Surat Al-An'am 161 sampai 163. Sudah siap ya Bapak Ibu sekalian? Kita awali dengan isti'adah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. Nah Ustadz Ihsan ini mah biar jelas. Kalau ada alif kan biasanya suka panjang 2 harakat ya. Kalau anak mah tidak ya. Iya Ustaz. Nah jadi karena tadi ada nukia kedengaran. Wa ana. Nah kedengaran. Jadi makanya nih ya. Wa ana. Salahnya Ustaznya. Salah. Saya mah belajar tahsin ge ari nu salah mah kedengaran. Tapi mun orang salah sebener. Gitu kan. Nah jadi walaupun di situ ada alif, Ustaz ya, kalau anak mah tidak ada 2 harokat ya. Iya, karena ada ini sifir mustatil ya. Nah yang tadi dibahas. Tadi atas saya. Atas saya. Lonjong ya. Lonjong apanya?
Aya Tandana nah, Ustaz. Jadi tandanya aya Lonjong. nah, berarti eta teh walaupun ada alif tidak perlu nah itu tadi wa ana nah itu salah saudara. Jika namun saya jadi juri kita salah wa ana salah. Oke. Teman-teman, uns itu artinya kesetiaan, loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu setia, suami ibu setia, apakah akan terjadi layangan putus? Tidak akan terjadi layangan putus, saudara-saudara. Kapan terjadi layangan putus? Ketika ada ketidaksetiaan, gitu. Ya teh anu ngarti anu teh. Saya lihat ya ibu-ibu aya nu. Gitu. Kenapa jadi kanalang layangan? Nah, ibu anu teu ngartos, coba tanyakan kepada mantunya, cucu. Neng, eta layangan putus si Ustadz Aam teh naon? Nah, jadi seringkali kalau kita tidak ada kesetiaan, nah berarti nanti ada pengkhianatan. Nah teman-teman sekalian, kesetiaan kita kepada Allah itu merupakan bagian yang menyebabkan kita ini bisa menjaga Ramadan hingga akhir hayat. Karena kan kita setia, ya, setia. Ini dimulai dari qul, katakan. Innani hadani Rabbi, sesungguhnya Tuhanku telah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi di sini Nabi suruh mengatakan, Muhammad katakan. Maksudnya biar kita semua tahu. Sesungguhnya Tuhan telah memberi petunjuk ke jalan yang benar. Dinan qayyiman, agama yang benar itu adalah millata Ibrahim hanifa, agama Ibrahim yang lurus. Wa makana minal musyrikin, Ibrahim itu tidak termasuk orang yang menyekutukan. Jadi Bu, Pak, sebenarnya keimanan itu diajarkan sejak zaman Nabi Adam. Ya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua nabi yang kami utus, firman Allah di surat yang lain, kami wasiatkan kepada para nabi itu tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi semua nabi itu membawa pesan ketauhidan. Ya. Nah, lalu generasi Nabi Adam terus masuklah ke generasi berikut, yaitu generasi Nabi Ibrahim. Karena ibu bapak, generasi Nabi Ibrahim ini kalau boleh kita bagi 25 nabi ini pada 2 level generasi. Generasi awal ya, dan generasi pertengahan itu generasi Nabi Ibrahim. Karena Anda tahu kan, Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Istri yang pertama Bunda Hajar, istri yang kedua Bunda Sarah. Dari Bunda Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya 12 anak. Di antara anaknya ada yang bernama Yehuda. Yusuf, Yehuda, Benyamin. Yehuda ini berketurunan yang banyak. Dan dari Yehuda ini lahir nabi-nabi yang kita kenal. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, termasuk Nabi Isa. Nah, sementara dari istri yang kedua yaitu Bunda Hajar punya anak namanya Ismail. Dan dari Ismail lahirlah bangsa Arab. Kalau dari Yehuda lahir bangsa Yahudi. Nah, dari bangsa Arab lahirlah baginda Rasulullah SAW. Makanya millata Ibrahim itu gambaran bahwa agamanya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ismail, semuanya sama. Yaitu la ilaha illallah wa makana minal musyrikin. Karena itu kul, katakan oleh kamu.
Nyatakan loyalitasmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ibu bapak, kalau kita ini betul-betul membaca ini menghunjam dalam jiwa kita, berarti kita ini sudah tidak butuh penghargaan dari manusia, hanya dari Allah. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku. Jadi sudah tidak ada istilah gini, Bu. Aku teh ya, ini rumah tangga 20 tahun. Sekali aja ya, suamiku tuh nggak pernah lo bilang, makasih ya Mah ya. Urang mah nyalin hayang dipujinya, nya atuh ngomong kek. Suka ada nggak yang kayak gitu? Maksudnya Bu, kalau kita ini punya punya kesetiaan kepada Allah, Anda mau dibilangin makasih, alhamdulillah. Happy sebagai manusia dihargai. Tapi andai kan tidak ada seorang pun yang bilang terima kasih, tidak ingat jasa ibu, ya nggak apa-apa. Dan Anda mah melakukan itu semua kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teh Pak diomongin gampang. Sok dilakukan. Bapak ngabantuan saya. Tiap saya susah dibantuan, tiap saya susah dibantuan, tiap saya susah dibantuan. Saya teh gak ada gitu ucapan terima kasih atau apa. Dari hati kecil mah. Aam itu orang yang gak tahu diri. Dia itu anak-anaknya aku yang bayarin. Cik atuh sopan saeutik, ngomong saeutik atuh. Nah Bu, manusia mah kan suka gitu Pak. Jadi ternyata uns itu gak gampang. Kesetiaan itu gak gampang. Orang itu kalau udah setia sama Allah, wala yakhafuna laumata laim. Dia mah makian tidak membuat dia berhenti, pujian tidak membuat dia putus asa. Aneh ngaji ke mana? Percikan iman. Hah, jauhnya. Uyuhan maneh. Baik atuh. Uyuhan. Motor-motor orang, tiguling-tiguling orang. Ya enggak, tisorodot orang. Nah, bet nguruskan orang. Ya baik. Kamu kalau enggak mau ngaji ya enggak usah. Enggak usah menghina-dinakan orang yang mau ngaji. Emang pengajian di dunia cuma percikan iman? Masih banyak tuh pengajian-pengajian. Dari ujung Bandung ke ujung Cimahi. Jauh-jauh kamu teh ti Lembang ke Panjaran Arjasari. Ngapain sih? Biarin Bu. Kenapa? Dah kesetiaan kita mah kepada Allah. Mungkin ada kenyamanan ya. Kan orang kadang ngaji, atuh Bu tempat makan wae kadang butuh nyaman. Yang jualan nasi kuning deket rumah saya teh aya. Dah saya teh beli nasi kuning teh atau kalah ke alun-alun. Kan kalau lihat mah, naon sih nasi kuning mah gitu-gitu juga. Beda. Oh di alun-alun mah nu jualannya lucu. Nah Anda mah, atuh Bu eta teh contoh. Cecik betul. Sugan teh enak enak mah kumaha bibir Bu. Kumaha lidah. Nah jadi sebenarnya kita ini dalam hidup kadang suka apa ya? Ya butuh apa ya? Penghargaan. Salah enggak? Enggak. Kalau ibu dibilangin terima kasih seneng enggak? Salah? Enggak. Tapi pada saat titik tak ada seorang pun yang menghargai Bapak. Bapak kerja pagi, pulang sore, pulang malam, kadang lembur, ya kan gitu. Istri Bapak nanya, ayah hari sekarang ada THR enggak? Enggak ada mah. Kalah kainit, pagi pulang malam, ya. Sahur gesok di kantor. Jam 8 baru balik, THR aja enggak ada. Pak, jangan dilawan Pak. Jangan dilawan Pak. Ingat ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Iis Pak, terus ulahin. Hadies ya. Nah, jangan. Hadies ya. Nah, jadi ternyata yang bikin sejuk teh eta. Da saya mah semua pengabdian kepada Allah. Orang menistakan, ya saya introspeksi diri. Orang memuji, saya nggak boleh lupa diri. Jadi gimana? Ya bismillah saja. Dan kita mah loyalnya bukan ke orang, kesetiaan kita mah kepada Allah.
Tabu, Pak, yang gitu teh enak nggak dengernya? Renyah. Mau dilakukan susah? Susah. Ya, makanya ini biar lebih menguatkan lagi betapa uns itu ternyata sesuatu yang sangat harus melekat pada diri kita ya. Sampai Allah mengingatkan juga, Ustaz Ihsan bisa dilihat di Al-Maidah. Teman-teman buka Al-Maidah. Al-Maidah 54. Sok. Catet heula. Puputaran. Oh ya. Sok. Ya, enggak Ustaz Ihsan. Atur nuhun Ustaz ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan awali kembali dengan isti'adah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ngapnya. Jadi saya teh bari melanjutkan ibuna terus kekerep. Dari wa yuhibbunahu. Wa yuhibbunahu adzillatin alal mu'minin izzatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul adzim. Ya ibu bapak, tolong diperhatikan ayat ini. Hei orang yang beriman, siapa yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum. Jadi yang dimaksud dengan murtad itu bisa bermakna murtad itu pindah agama, bisa juga murtad itu dalam pengertian bahasa berpaling alias lalai. Ya. Nah, siapa di antara kamu yang lalai dari agama sampai na'udzubillah titik murtad, nanti Allah akan melahirkan generasi pilihan, generasi alternatif. Bagaimana generasi pilihan itu? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Azillatin alal mu'minin, mereka lembut kepada sesama mukmin. Aizzatin alal kafirin, tegas, bukan kasar ya, tegas dengan prinsip kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Berjihad itu selalu sungguh-sungguh, ya, selalu sungguh-sungguh dalam kebaikan. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut dengan cacian, makian orang yang mencaci. Kenapa Bu? Dia itu nggak takut dengan khawatir dengan makian, dengan cacian. Kenapa? Karena punya al-uns. Itu ayat hubungan dengan ayat yang tadi saya bahas. Kenapa? Kenapa ya? Karena uns. Tadi uns itu apa? Loyalitas, kesetiaan kita kepada. Jadi kalau kesetiaan kita kepada Allah, kenapa kita harus takut dengan makian, dengan cacian? Selama Anda yakin itu diridhoi Allah, ya bismillah saja. Boleh nggak misalnya Anda Idul Fitri hari ini, besoknya saum Syawal, boleh? Nah, bisa aja nih sok suci, 2 Syawal geus puasa. Da saum Syawal mah tengah-tengah ge boleh atuh nih sok suci. Bu, ibu kan punya pertimbangan. Ibu mikir, saya takut keburu mens.
Jadi saya cepet-cepet gitu. Salah ente? Saya teh nanti masuk Korea. Tapi mungkin nggak ada yang sok suci, mungkin. Nah ibu, selama ibu yakin benar bahwa saum Syawal itu yang penting tanggal 2 Syawal, yang salah orang lain Idul Fitri, ibu saum Syawal. Tak eta mah ibu nu sesat eta mah. Ya. Teteh, ayo dilihat. Insya Allah teh asa ibu tuh. Insya Allah upami pareng. Ibu Aisyah ya. Insya Allah upami pareng abdi teh saum Syawal. Hah? Saum Syawal? Kan ieu teh Idul Fitri. Mios da abdi makan saum Syawal. Ta eta berarti keliru. Jadi kalau memang keliru ibu introspeksi. Tapi kalau ibu bener tanggal 2 Syawal tidak boleh puasa. Orang-orang negur, ih kamu mah tanggal 2 udah saum Syawal. Ya nggak apa-apa. Ya. Nah jadi ada saat kalau kita benar itu wala yakhafuna laumata laim. Tidak perlu takut. Ya. Mama, ini tas teh berat gitu. Ih ayah ya teh ayah Quran. Gusti ya Allah. Undangan bawa Quran segala. Ih mama, ayah, mama tehnya kalau nunggu pengantin gitu nunggu apa daripada ngobrol kali itu mama teh sok lieur, mama mah ngaos Quran we. Salah henteu? Henteu. Jadi ibu selama ibu yakin benar jalan saja. Kenapa? Da Anda mah tidak mungkin membuat semua orang teh bahagia. Jangan berpikir semua orang bisa kita bikin senang, nggak bisa, ya, nggak bisa gitu. Ibu pakai baju apa, ayah numuji, teteh meni segar, segala berem gitu, kerudung berem, acuk berem, selop berem, teteh meni segar, mungkin ada muji gitu. Ayah, mun ayah bantengnya, mun ayah banteng. Pasti nupang helana ditubruk si ibu eta. Padahal di Arjasari nggak ada banteng saudara-saudara. Tapi coba komennya, mun aya bantengnya, jikana si ibu eta nupang dikekesek ku banteng. Berarti kan yang namanya manusia mah nggak bisa menyenangkan semua orang kan? Nah gitu, ya. Menurut ayat itu, kalau kamu yakin benar, wala yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'tihi may yasha. Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui siapa yang layak untuk diberi. Nah, jadi ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, betapa uns itu, kesetiaan itu, ya, kita totally hanya ingin mencari ridho dan cinta Allah tuh menjadi sangat penting, sangat utama. Kondisi jiwa itu ada pada diri kita supaya kita bisa menjaga spirit Ramadan sehingga akhir hayat. Yang keenam, tumakninah. Tumakninah. Artinya tumakninah itu jiwa yang tentram. Jiwa yang tentram karena telah mencapai tingkat kebersihan hati. Jiwa yang tenang karena sudah sampai pada tingkat kebersihan hati. Oke, jadi gini Bu. Osoknya tetela. Jiwa yang tentram karena telah mencapai begini. Jadi gini Bu. Hati kita itu levelnya kan macam-macam. Ada kolbun mayyitun, hati yang mati. Hati yang sudah tidak bisa disentuh dengan nasihat. Ada kolbun maridun, hati yang bisa disentuh dengan nasihat tapi masih ya begitulah. Suudon masih ada, dengki masih ada, takabur masih ada, sombong masih ada, pedit masih ada. Nah, nanti naik lagi sampai pada kebersihan hati, kolbun salim. Nah, orang kalau ingin menjaga spirit Ramadan, dia harus berjuang bagaimana hatinya itu sampai pada titik mutmainnah, titik tumakninah.
ya. Titik ketenangan. Nah, saya kasih contoh. Kalau orang itu diberi sakit, ya sakit. Tapi orang yang tumakninah, yang mutmainnah, ya, mutmainnah itu dia nikmati sakit itu sebagai bentuk pelebur dosa. Saya punya guru, rahimahullah, semoga Allah merahmati. Beliau sakit, kanker tulang. Itu katanya kalau udah kerasa, sakitnya luar biasa. Kayak orang rematik nu dahsyat gitu. Tapi beliau tuh nggak mau disuntik morfin. Ya, iya makan ceritanya 20 tahun lalu ya. Teknologi kedokteran belum secanggih sekarang. Jadi untuk meringankannya itu disuntik morfin. Semacam itulah penghilang rasa sakit gitu. Saya nggak tahu namanya apa, ada 20 tahun lalu atau Bu. Di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto di Jakarta. Beliau katakan, kata anaknya, Abah itu kalau udah sakit pegang ranjang, gitu. Tapi enggak misalnya, gimana? Cuma gini aja, kadang sampai keluar air mata. Lalu beliau katakan, Abah tuh lagi dibersihkan sama Allah, dosa-dosa Abah tuh lagi dibersihkan. Daripada Abah engke disiksa di akhirat, Allah teh dibersihkan sekarang. Sakit enggak? Tapi ada mutmainnah, ketenangan. Nah gitu yang dimaksud. Ya. Nah jadi kita ini akan mencapai tingkat yang dahsyat ketika benar-benar penderitaan saja dinikmati. Apalagi kenikmatan disyukuri, ya gitu. Coba lihat surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Iya, Bapak Ibu sekalian sudah ketemu ya. Surat ke-13 ya. Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28 ya. Mari kita akan baca kembali Bapak Ibu sekalian bersama-sama. Kita awali dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka menjadi tentram, tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, Ibu, Bapak yang Allah muliakan, jadi ada sebuah ketenangan, ketentraman. Tolong camkan. Bukan berarti tidak sakit, bukan tidak berarti menderita, bukan tidak berarti sedih. Sedih, menderita, sakit itu ada, tapi lebih bisa diterima kenyataan itu. Sehingga muncullah sebuah itminan, ya, mutmainnah, ketenangan jiwa. Nah, semoga kita semua oleh Allah diberi kekuatan untuk menjalani hidup dengan kondisi jiwa yang betul-betul terjaga, yaitu muraqabah, khauf, roja, syauq, uns, dan itmi'nan, tumakninah atau mutmainnah. Ya, itu berapa langkah? 6 ya. Nah, minggu depan kita bertemu lagi di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.